lagi kemana gitu? Dia kan kemarin tuh pulang kampung, Pak. Jadi di kampungnya tuh sudah banyak yang kena virus. Oh, Jadi ke RT RW-nya ngusulkan dia di karantina dulu. Dia kan dari Singkawang katanya. betul betul. Takut 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 dia bawa virus juga Bawa virus, kata RT betul RW-nya. betul betul. Iya. Oke oke. Ayo kita berdoa salah satu. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur Tuhan atas pimpinan lawatan-Mu sepanjang malam tadi Tuhan. Sekarang kami bisa bangun dengan sehat dan selamat Tuhan. Sekarang kami akan memulai pelajaran kami Tuhan. Kiranya apa yang dipelajari oleh kami bisa bermanfaat, berguna bagi kehidupan kami Tuhan. Begitu juga dosen yang mengajar kami Tuhan, Engkau berikan hikmat, marifat, kepandaian kepada dia hamba-Mu Tuhan. Hanya doa kami Tuhan, kami membuka pelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Selamat saudara-saudara pagi semua. Pak. Saya coba share screen saya ya, coba ya. Iya. Sebentar. Oke. Mana ini? Kok nggak ketemu ini? Sebentar. Saya mesti buka dulu aja. Bisa kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Coba baca apa yang tertulis di situ. Saya mau cek aja apakah sudah bisa kelihatan nggak. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, itu hari ini kita akan membicarakan mengenai itu ya. Ya, Pak. Ini pembicaraan saya pada hari ini itu berhubung bahwa saudara-saudara tahu semua bahwa saudara panggilan Tuhan yang paling besar dalam hidupmu adalah menjadikan penjala manusia, bahwa Tuhan akan menjadikan saudara semua penjala manusia ya. Amin. Iya, Pak. Amin. Excited nggak? Excited nggak? Excited apa bahasa Indonesianya ya? Agape atau Pak Yonatan apa ya? Excited, Bergairah, Pak. bergairah. Nah, Bergairah. bergairah. Apakah Anda bergairah untuk menjadi penjala manusia? Amin. Ya. Bergairah, Pak. Amin ya. Nah, sekarang kita akan membaca satu ayat di sini. Ya. Matius 4:19. Ya. Coba kamu baca. Tadi yang pegang mic itu siapa? Yang pegang mic siapa tadi? Chris, Pak. Chris. Silakan Chris baca nih. Baca Matius pelan. pasal 4 ayat Baca. 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya. Jadi sekarang ini saudara mungkin beberapa minggu ini sudah mendengar dari banyak sekali hamba Tuhan yang berbicara kepada saudara-saudara semua, dari Pak Yonatan dan saya, Pak Dani, Pak Fendi, semuanya ya, Pak Yusak, semua Ya. itu kita itu sedang dipersiapkan untuk menghadapi tuayan yang besar yang akan segera terjadi. Dan kita semua sudah percaya itu. Dan kita semua berdasarkan Alkitab, kita melihat ke depan itu. Karena itu, kami mengeluarkan biaya yang berjuta-juta banyaknya, bahkan bermiliar rupiah untuk mendidik saudara-saudara semua. Nah, saudara-saudara, kalau saudara-saudara datang ke sini beberapa bulan yang lalu, masih belum begitu jelas panggilan saudara, dan saudara seperti ragu-ragu itu ya, ya daripada mungkin ada nggak yang merasa seperti kayak ya mungkin nganggur atau belum ada masa depan gimana, ya udah kita masuk di sekolah Alkitabnya Pak Yonatan. Ada yang merasa begitu nggak? Coba jujur aja, angkat tangan. Ada nggak? Nggak ada.
Kayaknya tidak ada, Pak. Nggak ada, waduh hebat ya. Jadi, tapi saya berkata secara umum ya, kadang-kadang kita itu belum jelas panggilan kita, dan kita itu merasa, ya mungkin ini benar, mungkin enggak ya. Itu, jadi, tetapi hari ini kita akan membaca beberapa ayat-ayat itu yang memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa Tuhan itu ingin menjadikan kita penjala manusia. Itulah tugasnya Amin. yang besar sekali yang harus dilakukan. Nah, kita baca tadi Yesus berkata, "Ikutlah aku." Jadi kita harus ikut kepada Tuhan, menjadi disciple, menjadi murid Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Untuk bisa menjadikan penjala manusia, waktu beberapa minggu lalu saya pernah membahas mengenai, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ya, gimana ya, I will let the carpenter to tell me fishermen on how to fish. Aku akan membiarkan nelayan itu, aku akan membiarkan tukang kayu itu mengajarkan kepada aku seorang nelayan untuk menangkap ikan. Masih ingat beberapa waktu yang lalu saya pernah ngomong mengenai itu, ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak? Masih, Pak, masih. Masih atau malu-malu atau lupa ya? Enggak apa-apa. Masih ingat, Pak. Jadi sekarang tukang kayu itu mengajarkan kepada kita, ikutlah aku, ikutlah Tuhan. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi tidak lagi menangkap ikan seperti biasa, tetapi menangkap manusia-manusia. Itu tugas yang sangat mulia. Nah, kemudian Tuhan mengajarkan, kalau kita nangkap manusia, itu biasanya dimulai dengan sesuatu yang biasa saja. Sesuatu yang sehari-hari. Ya, itu sehari-hari. Jadi bukan yang muluk-muluk dulu ya. Marilah kita pergi ke gunung Tuhan. Wah ya, apa itu? Ke gunung Tuhan itu apa? Apa ya? Jadi Tuhan itu bicara sesuatu yang relevan mengenai apa yang mereka alami, mereka lihat keadaan sehari-hari. Lukas 12:22 mengatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, coba bacakan salah satu tadi yang pegang mic, Chris. Cik. Siapa? Lukas pasal 12 ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Terus? Sebab itu lebih penting daripada makanan, dan Coba tubuh itu lebih penting daripada..." Tolong diulang. Sebab apa? Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Ya, beberapa waktu lalu semua diajar untuk kalau kita membaca itu harus yang jelas, ya nggak usah terlalu cepat-cepat, tapi semuanya hadirin yang jemaat Anda yang akan Anda pimpin itu bisa mengerti. Ya, Pak. Jadi Tuhan mengajarkan sesuatu yang biasa saja. Jadi jangan kamu khawatir. Nah sekarang ini keadaan saat ini kan orang pada khawatir semua. Semua khawatir kan? Ya Pak. Barusan tadi saya mendengar, barusan beberapa 1 jam yang lalu kira-kira saya mendengar satu teman saya di New York yang kita dia salah satu hamba Tuhan, dan kalau kita ada rapat-rapat itu dia selalu hadir. Kita ada rapat di LA dia hadir ya. Orangnya tinggi besar gitu. Hari Kamis yang lalu dia merasa dia ada tekanan darah tinggi dan ada diabetes. Lalu dia rasa nggak enak badan, dia masuk ke rumah sakit. Hari Kamis itu. Terus dia ada gejala-gejala COVID-19 ini. Jadi terus dikasih ventilator ya. Sekarang ventilator itu jadi rebutan ya. Itu ventilator itu ya seperti mesin yang mengatur napas saudara. Jadi
dia akan menekan gitu ya, menekan memberikan oksigen yang tekanan positif supaya karena paru-paru orang yang sakit itu sudah tidak bekerja dengan baik. Kalau misalkan cuma bisa kerja mungkin 20%, mungkin bisa 30%, makin makin kecil, makin sudah tidak bisa napas lagi. Jadi dengan 20% itu dikasih oksigen yang banyak supaya mudah-mudahan bisa recover, bisa. Nah, tapi kalau sudah terlalu kecil, sudah nggak ada harapan. Jadi ventilator itu hanya bisa membantu kalau Anda masih punya fungsi paru-parunya. Kalau fungsi paru-paru tidak ada lagi, sudah tidak bisa. Jadi sekarang ini ada yang mengatakan bahwa mesin ventilator itu jadi rebutan. Satu mesin kira-kira harganya mungkin $15.000 gitu kira-kira ya. 15.000 juta, 15.000 dolar itu berapa? Kira-kira 200 100 juta, 220 juta mungkin kira-kira ya. Enggak, 100 juta kurang. Satu biji loh itu, satu biji. Jadi, nah itu ventilator itu jadi rebutan sekarang. Jadi kalau sampai ada nurse atau juru rawat itu yang seperti mengeluh ya, saya ini seperti Tuhan. Ini ada pasien ini, ada 10 pasien. Saya cuma punya 2 ventilator. Mau saya kasih siapa? Ini kurang, cuma 2 dan itu sudah kurang sekali. Jadi kalau kira-kira ini berumur 60 tahun ke atas, ya udah enggak usah lah. Udah kamu mati aja. Jadi dia tuh seperti suster-suster itu bertindak seperti Tuhan yang menentukan hidup matinya. Betul, setelah nggak dikasih ventilator ya pasti ya udah mati. Karena kekurangan ventilator kan. Jadi kalau makanya, aduh ya, kalau sampai ada di antara kita yang tertular, ya jangan sampai terjadi. Tapi kalau ada, itu kita harus bubar semua. Sudah sadar ya? Kita semua harus bubar di sini. Karena tidak boleh ada, jadi saudara bukan hanya di karantina di rumah, saudara harus karantina di rumah sakit. Dan di sana sudah kewalahan. Di New York, negara yang adidaya ini, itu pun kekurangan sekarang. Jadi mereka punya jatah ventilator itu cuma tinggal berapa hari lagi. Setelah itu nggak ada lagi. Dan kalau nggak ada ya sudah dibiarkan meninggal, mati. Nah, sekarang saya barusan bicara sama ada pendeta Tony di New York. Tadi saya bisa bicara. Dia bilang bahwa sekarang itu kalau di New York itu kalau kamu nggak masih napasnya masih baik gitu, itu nggak dilarang ke rumah sakit. Kamu hanya boleh ke rumah sakit kalau napasmu sudah udah terengah-engah begitu, udah kehabisan napas. Kita bilang short of breath. Jadi jangan sampai Anda tertular. Kalau tertular akan ya nasibnya cuma 2 kan. Bisa kalau Anda cukup muda dan masih kuat daya tahan tubuhnya bisa sembuh sendirinya. Kalau enggak tahan ya dalam 2 minggu ya mungkin dalam 2 tapi seperti tadi teman saya tadi Pak Heritan dari orang Indonesia dari New York itu cuma 2 hari aja, hari Kamis dia masuk, begitu masuk sudah terengah-engah begitu kan dikasih ventilator, terus kemudian dikasih sedation atau dikasih obat bius gitu supaya dia seperti tidur gitu. Jadi nggak terlalu berat napasnya. Jadi seperti napas yang normal begitu, dibantu dengan alat. Hari Sabtu sudah meninggal, sudah jalan. Jadi cuma 2 hari aja. Kamis masuk, Jumat, Sabtu sudah meninggal. Nah, karena itu ayat ini mengatakan, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Karena saat ini semua orang khawatir kan? Semua orang, semua. Nggak ada kecualinya.
Termasuk saya khawatir kalau sampai ada sesuatu penularan. Kalau sampai terjadi penularan, ya terpaksa kita harus suruh Anda semua pulang, gitu ya. Dan karena itu mungkin tadi saya bicara sama Pak Yonatan, ya sudahlah untuk jogging itu jangan perbolehkan orang luar masuk ya, Pak AKP juga ya. Tolong tolong dijaga supaya ya diberi pengertian kepada penduduk sekitarnya, meskipun jogging, meskipun apa, jangan ada anak-anak yang mau belajar, itu enggak boleh Iya, Pak. lagi, ya. Karena itu, Iya. karena risikonya apa? Risikonya kalau ada satu yang menularkan, maka semua yang kita lakukan ini berbulan-bulan itu sudah hilang semua, karena saudara harus pulang, harus dibubarkan ini. Ya, jadi risikonya itu. Sekarang kita ini dalam keadaan yang kritikal. Kita khawatir, saya khawatir juga. Nah, pendeta-pendeta juga khawatir. Ini sudah 3 minggu, 1 bulan, semua tidak ada kebaktian, untuk apa? Ini tidak ada kebaktian secara fisik. Jadi adanya cuman online aja, secara live streaming, secara begini. Dan ya, saya sudah bicara dengan pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, itu pendapatannya itu merosot sekali, yang bahkan gereja-gereja besar yang biasanya solid ya, yang apa, orang-orangnya cukup berpendidikan dan itu cuma 30% aja sekarang penghasilannya. Semua orang khawatir. Tapi Tuhan mengajar di sini, karena itu Tuhan mengajar kita harus belajar ini. Tuhan mengatakan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan, atau yang khawatir apa yang akan engkau pakai di dalam di atas tubuhmu ini, pada tubuhmu ini. Kita tidak perlu khawatir. Tuhan periak. Lalu Tuhan kasih perumpamaan, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung di udara, burung gagak ya, apa? Di sini kalau dalam bahasa Inggris itu sparrows ya. Jadi tapi di sini diterjemahkan burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau tidak punya lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Jadi saudara-saudara harus mengajarkan kepada orang-orang yang kepada kita semua, murid-murid saudara yang ada nanti di gereja-gereja yang saudara pimpin, saudara harus mengajarkan, kita harus berharap kepada Tuhan. Dan janji Tuhan ini yang ada di dalam Lukas 12:22 tadi, itu Tuhan mengajarkan bahwa burung-burung itu dipelihara oleh Tuhan. Mereka nggak usah menabur, mereka tidak menuai, tidak mempunyai gudang, tidak mempunyai lumbung, tapi demikian diberi makan oleh Allah. Dan begitu pula kita terapkan juga ini di Bisom ya, saudara. Di Bisom ini Iya, kita Pak. tidak ya kita tidak sembarangan apa minta-minta dan sebagainya. Kita berharap pada Tuhan saja. Dan itu Tuhan selama ini kita sudah berjalan berapa tahun ini Pak Yonatan? 2 tahun lebih ya, hampir 2 tahun lah. Itu kita itu tetap ada aja. Dan kita bisa membangun, tahun lalu itu kita membangun 5 gereja itu dengan dana kira-kira 1,5 miliar. 1,5 M. Hanya karena pemeliharaan Tuhan. Jadi ini ayat ini bukan main-main dan harus semua saudara-saudara berharap kepada ayat ini. Tidak main-main, tetapi benar-benar yang saudara ajarkan kepada murid-murid itu, kepada anggota-anggota gerejamu, bahwa benar-benar Tuhan itu memeliharakan kita seperti Tuhan memeliharakan sparrows, memeliharakan burung-burung yang pagi-pagi tidak usah khawatir. Kalau kita kan diajar sama Tuhan kan,
Give us this day our daily bread, ya. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya apa? Berikan makan kami secukupnya. Hari ini kita nggak usah mikir yang ke besok, lusa apa, nggak usah. Tuhan akan cukupkan itu. Setiap hari ada makanan di dalam rumahku. Jadi Tuhan mengajarkan dalam doa Bapa kami itu kan, doa murid-murid Tuhan itu berikan kami makanan secukupnya. Udah nggak usah khawatir. Mungkin saya sama Pak Yonatan agak secara manusia kita khawatir ya. Ini gimana ya? Bisa enggak ini untuk lanjut? Untuk bisa enggak ini lanjut? Tapi kalau kita melihat ke belakang sebentar, yang ada 5 gereja yang kita bangun kan? Apa nomor 1? Gubong, ya. Nomor 2 apa? Sebude ya? Sebude. Sebude. Nomor 3 apa itu? Batu Laut. Bukan. Batu Laut. Bukan, Batu Laut terakhir sih. Malaban. Bukan. Ensunak. Kalau nggak salah 3 itu apa ya? Ensunak. Ensunak. Ya. Lalu keempat Malaban, yang kelima itu Batu Malaban. Laut. Batu Laut. Ternyata kalau kita lihat ke belakang, waduh luar biasa ya. Kita tidak bisa bayangkan setahun yang lalu itu bahwa pada waktu kita masuk di tahun 2019 bahwa kita itu bisa membangun 5 gereja. Itu luar biasa, saudara. Nah, iman yang demikian itu yang harus saudara terapkan di dalam hidup saudara. Itu bukan hanya kata-kata ini, bukan hanya kata-kata yang kosong daripada Tuhan, tapi benar-benar Tuhan itu memeliharakan segala yang kita butuhkan. Saudara membutuhkan makanan, saudara membutuhkan minum, nanti pada satu saat saudara membutuhkan rumah, atap di atas. Saudara mungkin nanti membutuhkan pacar, atau membutuhkan suami atau istri. Itu Tuhan akan berikan semuanya. Saudara memberikan pendidikan, saudara mempunyai anak, itu semua Tuhan berikan semuanya. Hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Dan Tuhan itu memeliharakan. Amin? Amin nggak? Amin. Amin ya? Amin. Nah, sekarang amin betul-betul nanti kalau diuji, betul nggak? Apa betul-betul? Nah, kalau ini khotbah ini didengarkan oleh kakak-kakak saudara dari generasi 1, wah saya dapat 1 juta ini sebulan. Cukup nggak ya? Kalau nggak cukup gimana ya? Wah ini saya mesti belikan ini, mungkin ada jemaat saya yang mungkin membutuhkan. Jadi saudara ditantang benar-benar apakah ini doa ini, apakah pengajaran ini benar-benar. Kita teruskan ya. Berapa jauhnya kamu melebihi akan burung-burung itu? Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi kita dengan khawatir itu tadi, saat ini semua orang khawatir, semua orang memerlukan mask. Lalu saudara tahu Kak, dulu katanya pemerintah Amerika mengatakan, semua orang mengatakan, mungkin juga di Indonesia ya, dikatakan kalau kamu tidak sakit tidak perlu pakai masker. Kalau kemana-mana nggak perlu pakai masker. Ternyata itu salah kan? Sekarang ternyata diketahui ada 2 alasan. Bahwa kalau saudara bersin atau saudara batuk atau saudara ada spray, ada muncrat di dalam ludah atau apa itu ada virusnya. Dan virusnya itu bisa tinggal di udara itu selama mungkin 2-3 jam begitu. Jadi meskipun saudara sehat, tapi kalau orang lain membawa virus itu di udara itu, dan saudara kebetulan dekat dalam jarak 2 meter atau apa gitu ya, kena dah. Lalu yang kedua adalah ada tanda asimptomatik. Asimptomatik artinya apa? Saudara itu yang sakit, pertama tidak menunjukkan gejala sakit, dan tidak merasa sakit. Jadi orang itu biasa saja seperti nggak merasa sakit.
Kalau kira-kira dalam waktu 2 minggu itu mulai ada tanda-tanda, tapi dalam seminggu yang pertama itu nggak ada tanda apa-apa. Dalam 3 hari yang pertama itu sehat aja seperti, padahal dia sudah menyebarkan virus. Makanya sekarang pemerintah Amerika dengan merasa malu-malu harus merubah kebijaksanaannya. Jadi sekarang semua orang harus pakai. Itu, tapi mereka agak ragu-ragu juga, karena kalau itu dinyatakan demikian oleh pemerintah, maka masker itu tidak cukup lagi. Sedangkan dokter-dokter, juru rawat semua yang sehari-hari berkecimpung dengan banyaknya ini virus itu bakal kena akibatnya. Dan mereka tidak punya masker lagi karena maskernya sudah dibeli saudara-saudara semua. Jutaan orang, miliaran orang yang membeli itu. Bagaimana? Nah, ngomong mengenai khawatir tadi, saya lihat ada kebutuhan ya. Jemaat kami di Houston ada yang perlu gitu. Sekarang nggak ada, di mana-mana sudah nggak ada lagi. Lalu secara kebetulan saya mendapatkan kontak dengan salah satu supplier. Lalu saya mau beli dulu ya 4 kotak lah, 4 kali 50 biji, 200 biji. Lalu enggak taunya waktu saya masih rundingan, wah pada banyak sekali yang perlu. Jadi akhirnya saya beli 24 dus. 24 dus itu kali 50 jadi 1.200. Ini saya cerita ini pengalaman yang sehari-hari aja ya. Jadi saya 1.200 itu ternyata waktu saya bilang, ya ini sekarang udah datang di Houston, saudara bisa ambil di rumah saya, ayo, tapi harus kasih tahu dulu. Jadi saya tulis itu, satu Elizabeth, 1 box, Anita, 1, Bu ini, Lestari, Pak Robin, dan sebagainya, itu saya tulis satu-satu. Nggak taunya di dalam waktu kira-kira 16 menit. Cuma 16 menit itu 1.200 masker itu habis. Cepat begitu aja. 24 box kali 50, 1.200 masker itu habis. Begitu perlunya orang. Nah, saya melihat itu ya, saat ini orang sudah sangat dalam keadaan kekhawatiran, ketakutan, wah sekarang ternyata aku kalau keluar tuh harus pakai masker. Ya saya boleh pakai sapu tangan, pakai apa gitu ya, tapi saya betul-betul harus pakai. Jadi mereka takut. Kalau jadi ini masker ini diuber sampai saya cuma perlu 16 menit. Langsung saya jual itu. Saya jual at cost ya, enggak pakai untung. Malah saya bayar, saya rugi juga. Lalu saya bilang sama teman-teman, ya saya bilang, ya kalau kamu perlu, kamu enggak bisa bayar, kamu enggak usah bayar. Jadi ambil aja itu 1 dus isi 50. Kalau kamu mau bayar, saya bergurau. Nanti kamu mau bayar saya di surga juga boleh. Saya bilang gitu, saya guyon aja. Kamu enggak usah bayar di sini, bayar surga aja. Maksudnya apa? Jadi dia kan sungkan kan. Nanti ya kalau gitu saya harus masuk surga. Saya memastikan diri bahwa saya hidup benar dan harus masuk surga gitu. Supaya dia bisa bayar saya. Gitu, saya cuma guyon aja. Tapi saya mau nyatakan bahwa pada saat orang khawatir, pada saat orang-orang khawatir itu, pada saat itulah Injil itu sangat dibutuhkan. Karena itu saudara-saudara sekarang ini semua dipersiapkan dengan baik. Jangan main-main. Betul-betul jangan main-main dengan hidupmu karena waktu-waktu yang akan datang ini sangat genting dan orang pada ketakutan. Apakah Anda sebagai hamba-hamba Tuhan bisa menjawab akan tantangan itu? Kalau orang mengatakan, Bu atau Pak saya atau Kak saya ini khawatir gini, ini gimana nih sekarang? Saya mengalami sakit ini. Wah ini kalau saya mesti kerja, padahal saya nggak punya masker gimana? Saya harus ngantar makan makanan gitu. Kalau di Jakarta sekarang kan restoran nggak boleh buka kan, cuman boleh antar aja pakai ojek atau pakai apa begitu.
atau delivery ya. Saya harus delivery, saya harus kerja. Kalau enggak itu enggak ada makanan di rumah. Tapi gimana saya peralatan ini enggak lengkap. Itu beberapa orang Houston juga demikian. Saya mesti dia panggil saya Om. Om, saya itu mesti kerja, tapi kok tapi saya ini dihadapkan kepada risiko ini, tapi saya nggak punya perlengkapan yang baik. Jadi dalam waktu 16 menit saja, semua masker itu habis. Terus saya sadar, saudara, di waktu-waktu yang akan datang ini akan ada berita yang lebih dahsyat lagi. Mungkin Pak Yonatan pernah ngomong juga, saya juga pernah ngomong, bahwa setelah ini ada kelaparan, nomor 1. Jadi setelah coronavirus ini akan ada kelaparan. Setelah itu ada peperangan. Lalu ada yang bilang, ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan dengan pewahyuan daripada Tuhan akan ada sengatan-sengatan di ini yang menimbulkan bara-bara di bisul-bisul dan menyengat sakit sekali. Pada saat itu orang sudah mau mati aja, sudah pengen mati. Ini seperti sekarang ini pun, kalau ada yang terserang virus itu, mereka sudah menyerah, mau diapain lagi, ya udah. Kalau aku sehat, aku bisa pulih, bisa recovery, ya aku hidup. Kalau enggak, ya sudah aku mati. Ada seorang kakek gitu, dia kena virus, lalu dia bilang sama susternya, dia enggak bisa ketemu kan, istri keluarga enggak bisa ketemu kan, dia cuma bilang gini sama susternya, suster tolong kasih tahu ya, tell her that I love her. Kasih tahu kepada istriku, ya dia sudah oma juga ya, kasih tahu kepada istriku bahwa aku mencintai dia. Kasih tahu mungkin aku enggak lama lagi. Ya benar juga, dalam waktu seminggu, si opa ini meninggal. Nah itu sekarang itu air mata sudah kering, saudara-saudara. Karena sudah terlalu banyak penderitaan begitu, dan orang-orang itu seperti pasrah. Nah, saudara, tadi kita tahu bahwa di waktu yang akan datang itu akan ada bencana yang lebih besar. Jadi, saudara harus siap. Bisakah saudara menjawab itu? Kalau saudara main-main dan saudara tidak siap, pada saat itu saudara tidak bisa mengambil bagian di dalam tuaian ini. Saya terus ya. Sekarang saya ganti, saya akan berubah, saya masuk di dalam ini. Jadi di dalam Matius 4:12 itu, coba salah satu yang pegang mic tadi tolong bacakan. Matius pasal 4 ayat 12. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang di naung maut telah terbit terang. Ya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Jadi ayat ini mengatakan Yesus memberi contoh bagaimana menjadikan orang menjadi penjala manusia ya. Judul kita pada pembahasan kita pada pagi hari ini. Matius 4:12. Ia meninggalkan Nazaret. Jadi Yesus itu dilahirkan di mana? Waktu kemarin Pak Yusak ngajari mengenai hermeneutik, masih ingat? Ke Bethlehem. Bethlehem. Lalu dia tinggal di mana? Nazaret. Tinggal di Bethlehem? Bukan ya, tinggalnya di Nazaret. Dia Bethlehem cuma numpang lahir. Nah, tinggalnya di Nazaret. Dan dibesarkan di Nazaret.
Tapi dia kemudian di dalam ayat 12 ini, waktu Tuhan sudah mulai dewasa, besar, dia meninggalkan Nazaret dan diam di satu tempat yang namanya Kapernaum. Kapernaum. Di tepi danau, di daerah Sebulan dan Naftali. Nah, saya pernah ke sana juga. Saya pernah ke Kapernaum itu satu desa, satu kota kecil gitu, di tepi danau Genesaret. Kalau saudara mempelajari danau Genesaret, itu sama dengan Laut Tiberias, sama dengan Laut Kineret, Genesaret, Danau Galilea, itu semua sama. Danau Galilea, danau atau karena danau itu tuh besar sekali dan enggak gampang kelihatan ujung-ujungnya. Kalau saudara di ujung satu itu enggak kelihatan, itu kan gede sekali. Jadi makanya namanya macam-macam di situ. Ada yang namakan Genesaret, ada yang bilang Danau Galilea, karena daerah itu daerah Galilea, dan kemudian ada juga bilang laut Tiberias karena seperti laut karena gedenya itu ya, tapi sebetulnya danau. Laut Tiberias dan kemudian Kineret. Nah, itu ternyata di kota kecil itu, di daerah kota Kapernaum itu Tuhan tinggal di sana. Dan itu di tepi danau itu. Daerah itu tempatnya suku Sebulan dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, sekarang ini pada waktu Tuhan itu datang ke atas muka bumi, dia itu menggenapi segala macam nubuatan-nubuatan daripada hamba-hamba Tuhan, daripada nabi-nabi itu. Semua digenapi satu persatu. Nah, ini nanti kalau saudara ada waktu, saudara cari itu di Yesaya berapa itu yang menyatakan bahwa Mesias itu akan datang dari daerah Sebulon dan Naftali. Ya, itu kalau Anda mau belajar di mana ayatnya di kitab Yesaya. Tanah Sebulun dan tanah Naftali jalan ke laut, yaitu jalan ke dekat dengan pantai, tapi dekat dengan danau juga. Di seberang Sungai Yordan, ya, seberang Galilea, wilayah bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Jadi terang itu akan datang dari Kapernaum, dari tanah Sebulun dan Naftali. Ya, telah terbit terang. Oke, saya tidak bahas terlalu dalam di sini, tapi berita inilah, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga dekat. Sekarang ini juga demikian. Saat ini Tuhan meminta kita mewartakan bahwa bertobatlah kamu sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini kita melihat virus ini, sebentar lagi nggak lama lagi akan ada bisul-bisul, ada segala macam itu. Lalu kita melihat ada kelaparan, semua kan sudah ada di Alkitab. Setelah itu ada perang, ada berjuta-juta orang mati. Saat ini udah berapa ratus ribu orang yang mati kan? Kalau dulu kita orang mati 1, 2, 10 itu saudara masih, wah udah banyak ya. Sekarang itu udah ribuan, udah ratusan ribu. Itu kalau sudah begitu cuma ada di dalam statistik. Saudara tahu statistik? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu? Tahu nggak statistik? Nggak dengar ya. mesti nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak tahu, Chris. Nah, statistik itu cuman grafik-grafik itu yang mengajarkan mengenai angka-angka dari berapa yang terkena virus, berapa yang dirawat, berapa yang sembuh, berapa yang mati, itu semua angka statistik. Jadi sekarang itu kematian manusia itu sudah enggak berarti lagi, sudah enggak. Kalau dulu, wah ini saya masih kenal ini saudara saya mati ini, tapi kalau sudah ratusan ribu, nanti kalau sudah jutaan, itu sudah cuma statistik aja. Udah cuma statistik. Dan itu adalah satu saat yang baik di mana saudara bisa memberitakan ini, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi ini akan meningkat terus dari saat ini juga sudah mulai. Sekarang semuanya dikoncangkan, gereja-gereja dikoncangkan. Gereja-gereja yang pakai
segala macam, wah layar yang hebat-hebat pakai LED, ya. Agape kalau di Jakarta kan gereja semua kayak begitu kan, hingar-bingar dengan segala macam, itu semua nggak bisa dipakai sekarang. Sekarang nggak bisa dipakai lagi. Itu kan ya paling orang nggak boleh datang lagi kan. Jadi seperti dulu waktu kita kecil ada lagu-lagu, gereja bukanlah gedungnya, ya kan, dan bukan menaranya, tetapi Anda semua adalah gereja. Kita harus mengajarkan sekarang gereja-gereja ini adalah orang-orang itu yang ada di desa-desa di mana-mana itu. Nah, bertobatlah sebab kerajaan surga dekat. Sekarang kita semua diajar untuk itu. Jadi saat ini enggak tahu saudara sudah mulai semangat enggak? Kemarin minggu lalu saudara dibaptiskan Roh Kudus. Sudah enggak? Sudah banyak yang doa di rumah enggak sendirian? Ada enggak yang berdoa? Angkat tangan. Amin. Ada yang angkat? Ada. Ada yang angkat tangan. Nah, saudara harus melewatkan waktu-waktu berjam-jam untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Untuk menerima pesan-pesan daripada Tuhan. Yang Tuhan mau katakan. Sebab di pundak saudara inilah sekarang berita penginjilan itu akan dilakukan oleh Tuhan. Itu adalah seperti usaha Tuhan yang terakhir untuk memberitakan ajarannya kepada kita semua. Nah, saya mau bahas sesuatu. Kalau kadang-kadang tadi kan kita bicara mengenai sehari-hari. Tuhan memberikan makan, Tuhan memberikan pakaian, Tuhan memberikan rumah, memberikan segala macam, memberikan istri atau suami dan sebagainya, keluarga. Itu yang sehari-hari. Kan Tuhan berkata kan, jangan kamu khawatir. Ya, Tuhan akan memeliharakan semuanya. Kita tahu itu dan itu sudah kami alami. Semua yang senior itu sudah mengalami. Saudara sendiri juga mengalami. Tempat ini dibangun dengan iman juga dan kita mendapatkan pemeliharaan daripada Tuhan, kita lihat itu. Kita bisa melihat sendiri. Ya, Agape sudah kemana-mana kan. Agape kemarin ke 5 gereja itu sudah pernah kan Agape? Pernah ya? Sudah Pak. Sudah. Yang kelima, yang Kubong, yang Sunak, apa semua itu sudah. Itu semua kalau kita lihat ke belakang sebentar, oh iya ya. Saya kok nggak percaya tahun 2019 itu pada awalnya saya bisa membangun segini banyak. Tapi ternyata Tuhan membuktikan. Betul-betul Tuhan memberitakan. Nah, sekarang gereja-gereja itu kan seperti lumbung-lumbung ya, di mana saudara harus membawa gandum-gandum itu yang saudara tuai itu masukkan ke situ. Nah, tidak ada padi atau gandum-gandum yang bisa dibawa masuk kalau enggak saudara-saudara itu menuai. Jadi saudara-saudara ini semua harus menjadi penjala manusia, harus membawa orang-orang ke sana. Nah, kadang-kadang tadi kan kita memikir, kita sudah diberkati di segala macam. Ini sekarang gereja-gereja sudah mulai selek juga. Ada orang-orang yang seperti di Jakarta, saya rasa banyak sekali yang ya sudah datang, pokoknya saya datang sekali seminggu, saya memberikan perpuluhan, saya memberikan uang, kalau ada. Ya sudah cukup lah ya, sudah cukup. Sudah cukup saya santai-santai saja. Sekarang ini kita digoncang. Saudara-saudara yang tidak biasa, saudara harus memimpin sekarang ini. Sekarang di mana-mana seluruh dunia, kepala keluarga itu harus betul-betul menjadi kepala keluarga. Harus menjadi imam dalam keluarga. Jadi, saudara yang dulu enak-enakan, itu sekarang terpaksa digoncang. Bagaimana saya membawakan keluarga saya ini kepada Tuhan. Kalau sekarang ada perjamuan kudus nanti hari Jumat ini atau minggu lalu, itu gereja-gereja tidak lagi diadakan di mana-mana. Gereja-gereja itu, suara saya masih bisa didengar ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang itu perjamuan kudus itu tidak bisa dilakukan di gereja lagi kan? Jadi perjamuan kudus itu diberikan kepada saudara-saudara yang menjadi kepala keluarga, suami yang mempunyai anak-anak dan istri, atau kalau
suaminya sudah nggak ada, ya ibu dengan anak-anaknya, atau kalau masih single, ya saudara harus menjadi imam. Engkaulah imamat rajani, engkau harus menjadi imam-imam yang harus memimpin akan keluarga-keluarga saudara. Amin. Amin. Bingung sekarang. Mereka bingung sekarang. Ini sekarang digoncangkan ini. Karena enggak biasa kan, dulu enak-enak ya, itu ada kerjaannya Pak Yonatan aja lah, kerjanya Pak David yang ngurusin itu. Saya sih tenang-tenang aja, saya sudah tiap hari Minggu datang, kebaktian, begitu aja sudah. Enggak perlu ribut sibuk-sibuk lagi. Sekarang dipaksa. Engkau harus kumpulkan tiap malam itu kita berdoa. Sekarang kan enggak ada kerjaan lagi. Di rumah saja sudah 3 minggu, udah hampir ada yang sebulan di rumah aja. Nah itu kita harus membina menjadi imam-imam di dalam keluarga itu. Mereka ditantang. Sekarang ini benar-benar semuanya itu digoncang. Gereja sudah lagi bukan gereja yang gemerlapan pakai segala macam itu, lampu sorot dan sebagainya. Enggak lagi. Yang penting sekarang justru live stream. Nah, kemarin Kak Eriknya saudara itu khotbah dari mana? Dari Milio khotbah ke Malaysia. Pakai Pakai live streaming. Saya terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi itu kan teknologi yang luar biasa itu. Jadi dari Milio bicara, diterjemahkan dari orang Houston, didengarkan oleh orang Malaysia dengan time zone yang beda jauh. Nah, teknologi itu harus sudah pakai di dalam mengajarkan ini. Harus sudah lengkapi sebaik-baiknya. Ada satu ayat yang saya kutip di dalam Amsal 10 ayat yang kelima ini. Siapa mengumpulkan pada waktu musim panas, dia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Itu ayat di dalam Amsal. Kalau diterjemahkan bahasa Inggrisnya lebih bagus sih. He who gathers crops in summer is a prudent son. Jadi siapa yang mengumpulkan berkas-berkas gandum itu pada waktu musim panas, dia adalah anak yang berakal budi, adalah anak yang baik. Tetapi dia yang tidur selama panen is a disgraceful son, adalah anak yang kurang ajar atau apa ya. Pak Yonatan bisa enggak? Disgraceful son itu apa? Anak yang jahat, anak yang Yang bikin malu, Pak. anak yang membuat malu ya, memalukan. Nah, ayat itu ini. Jadi kalau saudara-saudara ini pada waktu nanti ini sekarang sudah mulai, pada waktu ini sekarang panen besar ini, saudara cuma maunya tidur, maka Anda adalah disgraceful, adalah anak yang memalukan, anak yang jahat, anak yang tidak bijaksana, tidak berakal budi. Jadi semua daripada kita ayat ini berbicara kepada kita, jangan sampai saudara menjadi anak-anak yang tidur seperti putra-putra Tuhan yang keenaan tidur di waktu musim panen. Jadi tetapi saudara harus jadi berakal budi dan tidak tidur pada waktu panen, tapi bekerja keras. Nah, Tuhan itu memberi contoh demikian. Dia tahu bahwa waktunya itu pendek. Coba kita lihat ya. Nah, itu ada satu ayat. Aduh, ayatnya di mana itu waktu kalau nggak salah di Lukas apa begitu ya. Itu mengenai Tuhan yang berada di waktu itu. Tuhan kan ada di tinggalnya di Nazaret. Tapi akhir tahun atau gimana waktu itu Tuhan dibawa oleh orang tuanya, mereka semua ke Yerusalem. Nah, itu sebab saya
itu ada. Nah, disebutkan bahwa mereka itu setelah selesai acara, mereka pergi kan naik ke Yerusalem semuanya kan, berjalan setiap setahun sekali. Mereka itu seperti kayak kita lebaran gitu loh. Kalau di China waktu musim Xinjia begitu ya, mereka pulang ke. Nah, ini kalau di Israel itu mereka harus ke Bait Allah, itu diperintahkan oleh Tuhan. Bait Allah ditentukan di Yerusalem, ya. Itu mereka harus naik ke sana. Nah, saya pernah ke Yerusalem sekali lagi juga, berapa kali saya sebetulnya. Itu Yerusalem itu agak sedikit di bukit. Makanya kalau saudara membaca Alkitab ya, the Ascension, the Ascent Song. Jadi lagu-lagu pada waktu kita itu, mereka itu kan berombongan gitu, rame-rame dari desa-desa, dari mana-mana itu mereka rombongan naik semua ke Yerusalem kan. Mereka eh, mereka melihat itu seperti mataku melayangkan ke gunung-gunung, di manakah datangnya. Itu semua itu mereka itu selagi berjalan itu mereka menyanyi. Menyanyi semua menuju ke Yerusalem, naik ke atas, ascension, ascend itu artinya naik kan. Jadi Iya, Pak. itu naik ke atas. Nah, setelah itu mereka ada acara beberapa hari di sana, ya di Yerusalem itu, kan saudara tahu ya, pada waktu Yesus membongkar balikkan itu uang-uang yang penukaran, kan ada orang dari Libanon, ada orang dari Syria, ada orang, jadi pakai tukar uang dong. Mesti kita perlu mempersembahkan, mau beli kambing atau mau beli apa itu untuk merpati atau apa, kan mereka datang dari jauh gitu kan, uang asing kan jadi mereka mesti ada perlu penukaran. Itu yang saudara nanti baca, Tuhan Yesus membongkar balikan itu meja-meja karena mereka berdagang itu kayak untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, itu dari ada greed, ada tamak. Nah, kembali ke sini. Setelah mereka selesai semuanya, Yesus masih anak kecil tuh. Berapa umurnya, Pak Yonatan? 12 lah ya? 12 tahun ya, Pak Yonatan ya? Kalau nggak salah. Ya, betul. Iya, betul, Pak, 12. 12 tahun. Terus sudah mereka pulang rame-rame, itu kan rombongan rame-rame gitu. Nah, mungkin si bapaknya ini Maria Yusuf mikir ya, ini anak sudah 12 tahun ya, mungkin ikut sama om-om yang lain atau atau main-main sama sesamanya begitu ya. Jadi atau sama yang saudara-saudara yang lain gitu. Nah, itu jadi mereka pada waktu sampai ke kota yang berikutnya, mulai mau beristirahat, sudah malam, dia bertanya-tanya, mana Yesus di mana? Maria sama Yusuf bingung tuh. Wah, lalu cuma dapat kabar itu tadi masih ketinggalan di Bait Allah itu. Jadi mereka ini udah pulang, mau kembali ke Nazaret, ternyata masih ada di sana. Lah, pada waktu mereka naik ke sana semua, kan Tuhan bertanya itu. Tuhan bertanya di situ. Coba saya cari ayatnya ya. Nah, pada waktu Lukas bapaknya, pasal 2 ayat 49. 49, ya betul. Coba bacakan ayat 48 lebih dahulu. 48, coba. Lukas 2 ayat 48. Lukas pasal 2 ayat 48. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Terus, Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" ya. Jadi pada waktu ini sekarang orang tuanya kembali lagi ke Yerusalem setelah berjalan mungkin sehari atau 2 hari lamanya itu. Mereka kembali ke Yerusalem, mereka melihat ini anaknya ini masih enak-enak lagi ngajar sama guru-guru, sama orang-orang Farisi, sama orang-orang yang ahli-ahli Alkitab tuh, Tuhan lagi mengajar di sana. Anak kecil ini. Lalu kan sama maminya diomelin ini. Jadi sama Maria diomelin ini. Lalu dia bilang,
"Nak, kenapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Jadi kenapa engkau nggak kasih tahu mau tinggal di sini atau gimana? Kenapa kok ya mungkin situasinya gimana nggak sempat kasih tahu atau gimana? Kami ini kan khawatir, bapakmu dan aku," jadi artinya Maria, "dengan cemas mencari engkau." Lalu jawab Tuhan kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Nah, kalau saudara membaca begini aja ya, ya udah enggak. Tapi sekarang ini kalau saya semua ya, Pak Yonatan semuanya, kalau kita agak slack, kalau kita lagi slack dalam dalam apa ya, dalam melakukan tugas itu, kita agak terlalu santai atau gimana, saya ingat ayat ini. Jadi, I have to be in my father's business. Aku harus berada dalam pekerjaan Bapakku, dalam bisnis Bapakku. Jadi setiap saat, karena Yesus sendiri sudah tahu, waktunya untuk melayani waktu dia dewasa, dia itu hanya punya waktu 3,5 tahun kan. Jadi di dalam 3,5 tahun dia mencapai sesuatu yang sebanyak-banyaknya dalam 3,5 tahun yang dia harus lakukan. Jadi kalau kalau dia lagi slack, waduh ngantuk lah, dia tetap berdoa. Sebelum sebelum fajar dia sudah berdoa. Selagi embun masih ada di atas mawar-mawar itu, dia sudah berdoa. Di atas zaitun-zaitun dia masih sudah berdoa. Nanti pada waktu selesai pelayanan dia berdoa lagi. Hari apa dia berdoa lagi. Kadang-kadang berdoa semalam suntuk. Jadi berdoa itu banyak sekali. Dan kata-kata ini adalah tanggung jawabnya yang dia katakan, yang kita saat ini mempelajari. I have to be in my father's business. Aku harus berada dalam rumah Bapakku. Jadi itu pesan yang sangat serius kepada kita semua pada pagi hari ini. Kalau engkau belajar di sini, kadang-kadang engkau capek ya, aku mau main HP dulu lah. Aku mau mau apa chat sebentar sama pacarku gitu. Tapi engkau harus tugas misalkan, aku harus tugas di Sebudi, aku harus tugas di Malaban dan sebagainya. Maka kata-kata ini akan masuk lagi kepadamu. I have to be in my father's business. Aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Di dalam waktu 3,5 tahun itu Tuhan Yesus itu seakan-akan selalu ada dalam pengaruh itu. Aku harus menyelesaikan 3,5 tahun ini, apa yang harus aku selesaikan? Aku harus mengajar ini orang-orang yang bebal ini. Petrus yang sangat bebal, yang bodoh, yang aduh ini gimana. Tapi aku di dalam 3,5 tahun, aku harus bisa mengajar itu semuanya. Aku harus mencari, tadi seperti ayat yang kita baca, aku harus mencari Andreas, aku harus memuridkan Simon Petrus, aku harus membawa Yohanes, anak-anak Zebedius, dan sebagainya. Itu aku harus bawa semuanya. Di dalam waktu 3,5 tahun, aku harus didik mereka. Mereka dari orang-orang yang ragu-ragu, orang-orang yang penangkap ikan yang tidak berpendidikan. Saudara-saudara di sini yang tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, jangan kecil hati, saudara-saudara. Kalau Petrus penangkap ikan yang mungkin tidak bisa baca atau tidak bisa nulis, bisa menggoncang balikan dunia, saudara juga bisa. Amin. Amin. Amin, saudara ya. Kalau Amin. kalau orang-orang itu bisa menggoncang balikan dunia, saudara di sini ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang juga sarjana, saudara bisa menggoncangkan dunia ini. Karena saudara tahu bahwa saudara melakukan itu di dalam bisnisnya Tuhan. Aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Aku harus ada di dalam bisnis Bapakku. I have to be my. Jadi kalau saudara ada waktu slack, ada waktunya agak sedikit slack ya. Jadi slack itu agak kendor gitu. Ingatlah guru kita. Ingatlah kata-kata daripada guru kita bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Jadi waktu Maria dan Yusuf itu bertanya kepada anak ini, anak umur 12 tahun ini, kenapa nak, kamu kok enggak ya? Lalu Tuhan mengatakan, Pak, Bu, ya, kan aku nih harus berada di dalam rumah Bapakku. Aku harus mengajar. Ini kesempatan setahun sekali. Jadi aku harus menggunakan kesempatan ini untuk mengajar
di platform Bait Allah itu. Dan dia tidak menyanyiakan kesempatan itu. Sekarang ini, saudara sudah tahu ya, di waktu yang akan datang itu akan ada apa. Saya sudah kasih tahu, dan banyak hamba Tuhan kasih tahu yang ke depan akan ada kelaparan. Kelaparan bukan hanya kelaparan makanan, kelaparan akan firman Tuhan. Kalau saudara melihat, kalau mereka nanti 27 tahun lagi itu akan melihat ada meteor yang datang, di mana mereka sudah tidak bisa menyelamatkan diri, mereka itu cuma bilang, ya udahlah kami mati aja. Pada saat itu, apa message saudara? Apa berita yang bisa saudara sampaikan? Karena itu kalau ada saat-saatnya di mana saudara slack, di sini kan saya garis bawahi di sini slack ya. Ini kalau ada demikian slack, saudara harus mengatakan aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Nah, saya melihat kepada satu persatu, kepada mata-mata saudara semua, satu-satu memandang. Pada saat ini, beban yang sangat besar ini, saya tuh gemetaran. Kalau saya melihat ini, bahwa tanggung jawab kita itu sangat besar, yang saudara harus lakukan. Bagaimana kita bisa memuridkan orang begitu banyak, yang nanti beberapa tahun lagi itu akan dalam keadaan ketakutan. Siapkah saudara itu menjawab pertanyaan mereka? Jadi pada saat itu, saudara tidak bisa lagi, oh nanti saya tanya sama Pak Yonatan, tidak bisa. Mungkin Pak Yonatan masih ada, mungkin Pak Yonatan sudah diangkat. Oh mau tanya Pak David, ya saya mungkin tidak ada lagi. Bisa. Jadi pada saat itu saudara harus bisa menjadi jawaban. Coba saya dalam menit yang terakhir ini saya mau minta salah satu dari kita berdoa. Mungkin AKP berdoa dulu, habis itu ditutup dengan Pak Yonatan. Kita berdoa, kita akhiri akan acara ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami mau tetap dalam poros yang benar ya Tuhan. Kami mau tetap bersandar, kami mau tetap meneladani Engkau ya Tuhan. Kami ingin tetap berada di dalam rumah-Mu ya Tuhan, mengerjakan apa yang Engkau kerjakan ya Tuhan. Biar Engkau pimpin setiap kami Tuhan di masa-masa mendatang ya Tuhan, di mana dunia akan mencari-cari ya Tuhan, dunia akan bertanya-tanya, dan biar melalui kami ya Tuhan, kami bisa memberikan jawaban, yaitu melalui Engkau ya Tuhan Yesus. Pakai setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu di sini Tuhan, apapun latar belakang kami, apapun kelebihan kami, apapun kekurangan kami, Engkau yang pakai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Pak David, berkati Pak Jonathan yang telah mengajar kami ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tolong serahkan kepada Pak Yonatan menutup. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyadarkan kami tentang tugas dan tanggung jawab yang harus kami pikul menghadapi hari-hari yang lebih mengkhawatirkan. Nanti akan ada virus yang sangat menyakitkan. Nanti akan ada meteor yang akan menghujam bumi. Tuhan, mereka akan ketakutan, mereka akan bertanya, orang-orang sekitar kami akan bertanya, apa yang harus kami perbuat? Apa yang bisa kami perbuat? Dan kami berdoa Tuhan supaya kami semua siap untuk menjawab pertanyaan itu. Supaya mereka bisa bertobat, datang kepada Kristus dan siap untuk menghadapi segala-galanya Tuhan. Karena hanya bersama dengan Engkau saja kami akan tenang, bahagia, selamat, kekal selama-lamanya Tuhan. Walaupun kami ditimpa meteor Tuhan, walaupun kami akan mati karena virus yang akan datang, tapi kami tahu bahwa kami akan selamat kekal Tuhan. Karena kami sudah menerima karcis gratis itu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan ini. Dan kami percaya kami akan lebih belajar lagi selama hari-hari ini untuk terampil memberitakan Injil-Mu Tuhan dan mengundang orang-orang untuk masuk dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami semua terus-menerus memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Dan Engkau bakar hati kami semua untuk menjadi penginjil-penginjil, pemberita-pemberita Injil, saksi-saksi untuk kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami Tuhan. Amin.
Sampai jumpa semuanya. Selamat pagi dan selamat bertugas. Dan terus memperdalam diri ya. Terus ya. Semangat ya semua. Amin. Setiap daripada kita ya. Tanggung jawabnya berat sekali ya. God bless you. Sampai besok ada Pak Fendi dan Pastor Fendi dari San Ya. Francisco. Dan kemudian Pastor Dani Hanafi, enggak tahu itu apa, itu pada hari Jumat ya. Itu ada Jumat Agung. Enggak tahu itu. Tapi sampai sekarang masih oke. Tadi enggak tahu, tapi saya akan cek. God bless you semua. Bye.